YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, ribuan tenaga pengajar atau guru antusias mendapatkan vaksin, namun sayangnya mereka abaikan protokol kesehatan. Saling dorong dan berdesakan serta gemuruh teriakan terdengar di gedung gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suara gemuruh ribuan tenaga pengajar berebut masuk ke dalam gedung gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Guru yang seharusnya menjadi contoh justru menjadi pelaku pelanggar protokol kesehatan. Ironisnya, tim kepolisian yang berjaga di pintu masuk terlihat kewalahan menghadapi antusias para guru ini. Beberapa peserta bahkan terlihat panik lantaran terjepit di tengah kerumunan massa yang membludak. Alasan para peserta yang ikut mengantri dan rela berdesak-desakan lantaran takut tidak kebagian vaksin COVID-19. Setidaknya hari ini ada 1.012 guru yang menerima vaksin dari target tenaga pengajar yang akan menerima vaksin sebanyak kurang lebih 4.000 orang. Tertular ya, semua orang takut tertular, tapi karena undangan begini mengakibatkan orang berdesakan, tentu ya istilahnya apa boleh buat. Belum pernah divaksin ini Pak ya? Baru pertama ini, karena memang jadwalnya untuk guru-guru baru pertama kali. Wakil Bupati Polewali Mandar pun menambahkan bahwa panitia hanya bertugas dalam memberikan fasilitas pelayanan vaksin. Namun untuk membendung membeludaknya peserta sulit dilakukan. Ternyata ini tidak bisa diatur, saya lihat ini. Iya. Bisa diatur, tapi tetap kita antisipasi. Desakan di pintu ini Pak ini? Makanya kita atur di sana, kita suruh naik mereka di atas, lantai di atas, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau ya tetap kita waspadai. Makanya Satpol harus ditegasi. Rencananya pelaksanaan pemberian vaksin bagi guru-guru dimulai tingkat TK, SD hingga SMA ini akan digelar hingga 2 hari ke depan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena memindahkan makam jenazah COVID-19 ke tempat makam umum kini marak terjadi. Padahal ada pasal pidana yang menanti mereka yang nekat memindahkan jenazah tanpa izin. Empat 14 tersangka pencurian jenazah di Kota Parepare menjalani isolasi mandiri karena kontak langsung dengan jenazah pasien COVID-19. Mereka adalah keluarga dekat almarhum yang nekat membongkar makam untuk memindahkan jenazah dari lahan makam COVID-19 ke pemakaman keluarga mereka. Sementara itu, Satgas COVID-19 Kota Parepare akan membongkar satu makam lain untuk memastikan keberadaan jenazah. Hal ini dilakukan lantaran bentuk makam yang mencurigakan sehingga dikhawatirkan telah terjadi pembongkaran. Sesuai pengamatan kami di lapangan, hari Jumat kemarin begitu dapat informasi dari Ibu Lurah, saya langsung ke lapangan meninjau langsung juga sedang boleh kuburan. Ternyata ada 4 kuburan yang sudah dibongkar. Namun ada 4 juga kuburan yang masih tanda tanya apakah amblas ataukah memang sudah digali. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 153 makam di TPU khusus COVID-19 Cikadut, Cimahi, Jawa Barat dibongkar untuk dipindahkan ke TPU umum. Pemindahan makam ini dilakukan atas permintaan ahli waris setelah terbukti keluarga mereka negatif COVID-19. Tingginya permintaan pemindahan makam ini membuat Pemkot Bandung kewalahan. Yang dipindahkan sampai dengan saat ini ada 153. Dan itu pun sudah ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa jenazah yang dipindahkan itu negatif. Dan sudah memenuhi syarat yang sudah kami syaratkan. Sejak kapan ini Pak untuk pemindahan makam ini sendiri? Pemindahan itu sejak pertengahan bulan tahun 2020-an lah. Menanggapi fenomena ini, Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pemindahan jenazah dari pemakaman khusus COVID-19. Mereka yang nekat akan dijatuhi pidana. Ya, yang kuburan digali kembali itu bisa kena pasal pidana. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan COVID itu harus ada izin dari Satgas setempat. Kalau tidak ada itu namanya ilegal, apapun alasannya itu tidak diperkenankan. Iya, kan sudah dikuburkan kira-kira begitu. Jadi semua keputusan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan COVID harus ada izin Satgas. Saat ini Dinas Tata Ruang Kota Bandung hanya memberikan izin pemindahan bagi jenazah yang telah lama meninggal.
Sementara bagi jenazah yang baru dimakamkan, dilarang dipindahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian makam jenazah COVID-19 dipindahkan ke pemakaman keluarga, padahal pemakaman pasien COVID-19 sengaja dipisahkan agar mencegah risiko penyebaran COVID-19. Dan kita akan membahas bagaimana pemindahan makam dalam hukum Islam bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejauh ini seperti apa sih aturan dalam Islam untuk proses pemindahan makam? Baik, yang pertama, Islam adalah agama yang sangat memuliakan bahkan bukan makhluk hidup saja, tapi manusia atau hewan yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa pun harus dimuliakan. Itulah kenapa dalam agama Islam ada prosesi bagi jenazah, prosesi dari mulai mengkafankan, kemudian sebelumnya memandikan, nanti ada menyolatkan, baru dikuburkan. Artinya Islam ini sangat memuliakan bahkan manusia yang sudah tidak bernyawa. Termasuk orang yang sudah dikubur dalam agama Islam itu, kalau tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang darurat, maka haram hukumnya untuk dipindahkan. Contoh misalnya, karena ada satu hal yang si jenazah harus diangkat, karena ada tindakan kriminal yang dilakukan seseorang kepada jenazah saat sebelum meninggal. Nah, itu dipersilahkan untuk kepentingan forensik, supaya apa? Supaya si jenazahnya ini juga meninggal dalam keadaan tenang gitu ya. Yang berikutnya misalnya, ada beberapa hal yang sudah disepakati secara aturan pemerintah, contoh seperti pelebaran jalan, kemudian ada sarana umum yang ingin dibangun, pemakamannya harus dipindahkan, itu diperbolehkan selama memang disepakati oleh aturan pemerintah. Gitu Mbak. Pak Ustadz, kemudian untuk jenazah COVID-19, banyak keluarga yang kemudian memindahkan jenazah COVID-19. Ini bisa dikatakan justru lebih banyak mudaratnya, bahkan dapat dipidana. Pandangan hukum Islam, Pak Ustadz, betul. Seperti apa? Iya, sebenarnya hal-hal yang saya sampaikan di awal itu kita kembali kepada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Ada kaidah usul fikih seperti itu. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Itu dalam keadaan darurat. Nah, tapi kalau pertimbangannya adalah karena COVID, kemudian kalau jenazah COVID itu diangkat dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru, menyebabkan mudarat untuk banyak orang lain yang masih hidup, maka itu jelas-jelas diharamkan. Kecuali ada hal-hal yang sangat-sangat darurat dan emergensi. Makanya saran kami, jangan para keluarga ini memaksa jenazah keluarganya yang meninggal dalam keadaan COVID untuk diangkat kembali, karena bagaimanapun kita yang masih hidup ini sekedar mendoakan, kemudian mengirimkan Al-Fatihah supaya jenazah ini diampuni segala dosanya, dimudahkan jalannya gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi terkesannya kan kalau jenazah karena COVID nggak mau di tempat pemakaman COVID, tapi yang maunya di tempat pemakaman yang biasa. Tapi saya yakin bukan hanya sekedar permasalahan COVID untuk urusan akhirat ini ya. Tapi bagaimana kita mendoakan supaya mereka diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya gitu Mbak. Baik Ustadz, saat ini yang menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia, permintaan keluarga untuk memindahkan makam adalah anggota keluarganya yang meninggal ketika itu masih suspek COVID. Jadi setelah meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID. Terus kemudian keluar surat keterangannya bahwa jenazah atau anggota keluarganya yang suspek COVID itu ternyata negatif. Jadi mereka minta dipindahkan gitu. Ini kemudian menimbulkan ada aturan hukum, kemudian merepotkan juga untuk para penggali makam yang saat ini memang sangat disibukkan karena memang tingginya angka kematian karena COVID. Iya. Oke, baik. Sebagai muslim yang taat tentunya ada 3 aturan yang harus kita taati dalam keseharian kita ya. Dalam kita beraktivitas. Yang pertama adalah atiullaha, taatlah kepada aturan Allah, kepada hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran.
Yang kedua, wati'ur rasul, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam keseharian kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah wa ulil amri minkum. Sebagai muslim yang baik, kita harus taat terhadap aturan yang disepakati antara pemerintah dengan masyarakat. Ada undang-undang yang berlaku. Nah, saya yakin supaya ini tetap tertib, tidak menjadi hal yang seakan-akan mau jalan sendiri gitu ya, tidak ada aturan, maka kembalikan semua kepada aturan pemerintah yang berlaku. Bagaimana cara sistematika, kalaupun pemindahan itu di ACC diperbolehkan karena satu hal dan lain sebagainya, pasti ada prosedur yang harus ditaati oleh pihak keluarga. Jadi menurut saya memaksakan kehendak karena urusan pribadi itu menjadi tidak lebih baik. Tapi serahkan saja kepada pihak yang berwenang supaya kalaupun diperbolehkan prosesnya tetap tertib. Kalaupun tidak pasti ada pertimbangan tertentu gitu. Baik, nah, dalam kasus tadi ketika meninggal suspek tapi ternyata betul. Negatif misalnya gitu ya. Iya. Iya, Ustadz, ada terjadi pencurian jenazah bahkan dalam hal ini. Ya, ada terjadi pencurian jenazah bahkan di Parepare, Ustadz. Jadi jenazah COVID kemudian dicuri, kemudian dipindahkan ke makam keluarga. Untuk hal yang seperti itu, seperti apa dalam Islam melihatnya? Kemudian tadi juga boleh dilanjutkan, Ustadz, soal yang ketika meninggal suspek, kemudian ternyata negatif gitu. Boleh dilanjutkan, Ustadz? Baik, dalam hal ada seorang yang meninggalnya masih dalam keadaan suspek, setelah dikuburkan keluarlah surat pernyataan kalau itu negatif. Nah, saya rasa harus ada musyawarah yang baik. Itu yang diajarkan oleh agama Islam, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala urusan, dalam segala perselisihan. Kalau memang ada itikat baik dari keluarga, coba diajukan ke pihak yang berwenang supaya tidak jadi mudarat. Dan menurut saya juga yang lebih baik ketika pemerintah atau pihak yang terkait dalam perkara-perkara hal jenazah yang ternyata memang negatif padahal sudah dikuburkan di TPU khusus para korban COVID, ini harus dipertimbangkan bagaimana kalaupun ada proses pemindahan tapi tetap menghargai dan memuliakan tubuh dari jenazah yang sudah dikuburkan tersebut gitu. Ustaz, kemudian masalah tadi ada pencurian jenazah COVID. Ya, dilanjut Ustadz. Ya, gimana Mbak? Dilanjut Ustadz terkait pencurian jenazah COVID. Ya. Dalam hal tadi, ya pencurian jenazah COVID, saya rasa gini, kita sebagai muslim yang baik jangan hanya memikirkan kemauan kita sebagai keluarga yang ditinggal ya. Yang harus kita pikirkan adalah bahwa saudara keluarga kita yang sudah meninggal, bagaimanapun mereka perlu ketenangan. Jadi saya rasa penyebab meninggalnya apapun, yang terbaik buat kita adalah ketika kita tetap mendoakan sambil berusaha. Mana tahu kalau betul-betul ternyata jenazah itu negatif COVID, kemudian dapat izin dipindahkan, itu kan nggak lepas dari usaha kita. Ikhtiar harus, tapi jangan sampai nanti kita menyalahi prosedur, apalagi sampai mencuri gitu ya. Ini kan kalau udah urusan mencuri, kita udah nggak mikirin jenazahnya lagi. Yang penting bagaimana jenazahnya bisa dipindahin. Nah, yang terbaik adalah ketika ada pembicaraan, ada musyawarah antara pihak keluarga dengan pihak yang berwenang supaya ketemu satu mufakat, ada benang merahnya. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas pencerahannya terkait pemindahan makam jenazah COVID-19. Mirsa, di Subang, Jawa Barat terdapat musola super mewah yang berlapis emas. Musola yang dibangun pada tahun 2014 lalu ini menelan biaya fantastis sebesar 11 miliar rupiah. Anda masih ingat dengan mobil berlapis emas yang viral di media sosial ini? Ya, mobil mewah ini dimiliki Sugandi Natanegara, warga Subang, Jawa Barat. Ternyata kekayaan Sugandi tak hanya dipamerkan lewat kendaraan saja. Ia juga memiliki musola yang diklaim menghabiskan dana fantastis, yaitu sebesar 11 miliar rupiah. Musola Darul Iman At-Tauhid namanya, berada di Kampung Karokrok, Desa Jatiraga Silir, Kecamatan Patok Besi, Subang. Dibangun di atas tanah seluas 7.000 meter persegi, kemewahan musola ini sudah terlihat saat akan masuk ke dalamnya. Terdapat 4 emas batangan yang ditanam di depan pintu masuk yang diklaim asli.
Seluruh bangunan mulai dari lantai, dinding hingga tiang juga dilapisi oleh marmer mahal yang didatangkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Tak hanya itu saja, bagian langit-langit musola yang berbentuk 3 bintang ini juga dilapisi oleh emas. Kalau emas batangan di lantai itu, kalau istilah saya nggak bisa menjelaskan secara detail kan gitu. Jangan kita tergiur dengan duniawi. Ketika kita masuk ke musola, semua hilangkan, kan gitu. Yang ada kita berhadapan dengan holiknya langsung. Asli juga itu ya Pak? Asli. Musola Darul Iman At-Tauhid dibangun pada 2015 hingga 2017. Ada 60 pekerja yang membangun musola. Setelah musola selesai dibangun, masing-masing pekerja juga dibagikan motor gratis di luar upah kerja mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies TV menggelar lomba dakwah bagi anak-anak disabilitas dalam program Dai Spesial Indonesia atau DASI. Anak-anak ini siap menyapa dan memberikan pencerahan ajaran Islam di bulan Ramadan 1442 Hijriah nanti. Terlahir berbeda bukan jadi halangan bagi anak-anak ini untuk menyiarkan dakwah Islam. Anak-anak disabilitas ini siap memberi pencerahan saat Ramadan 1412 Hijriah nanti. Lewat program Dai Spesial Indonesia atau DASI, anak-anak berkebutuhan khusus ini akan berlomba menjadi dai cilik terbaik. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa apapun kekurangan mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa maju, menjadi sosok yang menjadi sosok pilihan, menjadi dai yang menjadi panutan. Selama mengikuti audisi, para peserta DASI dikarantina di Lorien Sentul Hotel Bogor. Spesial untuk kegiatan anak-anak ini dari Hotel Lorien Sentul kami sediakan pertama adalah fasilitas kamar. Fasilitas kamar yaitu kami persiapkan dengan kamar yang deluxe termasuk breakfastnya, makan paginya, makan siangnya, juga makan malamnya. Kemudian ditambah lagi fasilitas-fasilitas lain yang ketika anak-anak itu sudah tidak ada kegiatan, mereka lagi bersantai, kita ada yang namanya Lorien Playground. Dai Spesial Indonesia atau DASI rencananya akan tayang selama bulan Ramadan 1412 Hijriah. Para peserta akan dinilai oleh juri pendakwah ternama seperti Ustadz Maulana, Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun, dan pendakwah lainnya. Dari Jakarta, Firka Agesta, iNews melaporkan.